Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oh, alhamdulillah. Baik kalau gitu, kalau masuk semua. Sehat semua ya berarti. Tidak ada yang hari ini tidak masuk. Jadi semua hari ini nihil ya. Oke. Tapi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Jika ingin keluar rumah, tetap memakai masker dan juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya. Pagi-pagi begini kalian masih fresh kan? Tadi berangkat dari rumah ke sekolah. Ada yang sudah makan atau belum? Ada yang belum. Kemudian ada yang sudah. Yang belum sarapan nanti waktu istirahat beli makan ya dikasih agar tetap sehat dan juga jaga kesehatan. Ibu mau bertanya. Ibu mau tanya ini. Apakah kalian tadi malam sudah belajar atau membuka buku pelajaran? Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Ya, kita akan belajar tentang materi pendapatan nasional. Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, pada pembelajaran kali ini, tujuannya yang pertama, dengan membaca buku, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional secara benar. Yang kedua, dengan membaca buku, diharapkan siswa dapat menjelaskan manfaat pendapatan nasional dengan baik dan tepat. Yang ketiga, dengan membaca buku, siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan komponen-komponen pendapatan nasional dengan tepat. Silakan kalian untuk siapkan alat tulis, buku pelajaran maupun buku tulis yang berkaitan dengan materi pendapatan nasional. Selain itu, silahkan untuk disimpan di dalam tas ataupun di laci meja kalian masing-masing. Mengerti? Oke, Ibu mau nanya nih, pengeluaran keuangan kalian dalam sehari, setahun, ataupun sebulan, kalian pernah nggak sih nyatet gitu di buku catatan atau di mana, di kertas atau apa, di note gitu? Nah, dalam satu tahun kira-kira kalian itu belanja berapa kali? Apakah kalian pernah mencatat? Pernah. Oke, ada yang pernah ya. Nah, dalam setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan, sedikit banyak itu pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Kenapa? Berarti kalau kita jajan, pendapatan nasional itu akan naik nggak ya? Terus, kalau kita nggak jajan, berarti pendapatan nasional itu akan turun atau gimana? Dari contoh tersebut, bila kita jajan, uang yang kita pakai itu bakalan masuk ke rumah tangga keluarga atau disebut juga RTK. Nah, dari RTK ini akan menjadi perhitungan PDB atau produk domestik bruto atau juga disebut GDP. Nah, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan. GDP, oke, ada yang tanya GDP. GDP itu nanti ya, itu masuk ke materi selanjutnya yang klasifikasi komponen-komponen pendapatan nasional. Mau nanya nih, apa itu pendapatan nasional? Kalau kalian baca buku, pastinya kalian tahu dong.
Nanti kalau kalian jawab, Ibu kasih poin. Mau jawab? Mira, oke Mira. Ya benar, betul sekali, tepuk tangan. Tepuk tangan dong buat Mira. Nah, jadi pendapatan nasional itu, nah jadi Ibu sedikit jelaskan ya. Sebentar, Ibu akan tampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Nah, ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang tadi 3 tadi. Yang pertama tadi apa? Ya, pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat pendapatan nasional. Dan yang ketiga, macam-macam pendapatan nasional. Ibu jelaskan ya tentang pendapatan nasional itu. Jadi, nasional itu adalah pendapatan yang menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Pengertian pendapatan nasional sendiri itu dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Oke. Ya benar. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama, metode produksi, yang kedua metode pengeluaran, dan yang ketiga metode pendapatan. Nah, apa sih bedanya dari ketiga itu? Nah, jadi di sini bedanya dari ketiga itu yang pertama, metode produksi. Jadi metode produksi ini adalah pendapatan nasional merupakan nilai seluruh barang jadi atau barang final dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu tertentu selama 1 tahun. Ya, yang kedua ada metode pengeluaran. Jadi metode ini itu pendapatan nasional merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu. Nah, kalau metode pendapatan yaitu produksi yang berupa sewa tanah, upah, bunga, modal, dan laba pengusaha maupun pendapatan. Nah, sampai sini paham? Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Pendapatan nasional itu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian suatu negara. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit ya tentang ini. Hal ini itu bisa dilihat dari seberapa besar kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika suatu negara itu sektornya agraris yang lebih dominan, berarti struktur perekonomian negara tersebut pastinya agraris. Nah, jika pendapatan nasional suatu negara itu lebih dominan atau lebih unggul dari sektor industri, maka suatu negara tersebut adalah strukturnya industri. Jadi begitu. Nah, yang kedua, membandingkan perekonomian dari suatu periode. Nah, kan perekonomian dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui tingkat pertumbuhan suatu negara. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam jasa dan barang punya harga tetap, yaitu harga yang berlaku di suatu negara tertentu yang seterusnya digunakan untuk menghitung barang dan jasa pada tahun-tahun lainnya. Jadi dari sini paham? Oke. Membandingkan perekonomian antar negara maupun daerah. Nah, jadi jika perhitungan pendapatan nasional itu berasal dari daerah, disebut pendapatan regional. Nah, jadi dengan menghitung besarnya pendapatan regional, maka dapat diketahui struktur perekonomian dan tingkat kemakmuran suatu daerah. Nah, dengan demikian, perekonomian suatu daerah dapat dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, mengukur perekonomian antar daerah, perhitungan pendapatan membandingkan suatu daerah dengan daerah lain, pendapatan nasional ini juga dapat
membandingkan satu negara dengan negara lain, sehingga dapat diketahui negara tersebut itu termasuk negara maju, berkembang, atau masih berkembang begitu. Akhir manfaat pendapatan nasional yaitu membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Loh, kok bisa membantu merumuskan kebijakan pemerintah? Bisa dong pastinya. Hasil dari perhitungan pendapatan nasional tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah atau ditetapkan. Nah, selain itu, dengan mengetahui perkembangan pendapatan nasional, pemerintah dapat mengidentifikasikan masalah-masalah ekonomi yang baru muncul, itu sebabnya apa, dan merencanakan program-program baru yang mengatasi masalah-masalah tersebut pastinya. Nah, sampai sini paham? Paham? Oke. Kalau paham, Ibu lanjutkan ya. Yang selanjutnya, yaitu materinya tentang klasifikasi pendapatan nasional. Nah, tadi yang tanya GDP itu apa? Nah, jadi ini itu komponen tersebut itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua ada GNP, itu Gross National Product. Nah, yang ketiga ada NNP atau Net National Product. Yang keempat ada NNI, yaitu Net National Income. Yang kelima ada PI atau Personal Income. Dan yang terakhir ada DI, Disposable Income. Nah, nanti tugas kalian, Ibu akan bagi kelompok menjadi 6. Ya, yang berarti dimana satu kelompok terdiri dari 4 orang anak. Di sini jumlahnya 24 kan? Jumlah siswanya. Ya, nanti satu kelompok terdiri dari 4 orang anak. Kelompoknya bagaimana? Nanti kelompoknya dibaginya berhitung saja. Jadi dari sisi kiri kalian berhitung 1 sampai 6. Paham? Mengerti? Oke. Silahkan berhitung dari sisi kiri. Sini. Oke, silahkan. Misal Ibu nomor 1. Terus Ibu akan berkumpul dengan nomor yang 1 dengan sesuai dengan kelompoknya ya. Paham? Nah, nanti kalian duduk dengan per kelompoknya, yaitu nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 di belakangnya nomor 3 ya, nomor 5 dan nomor 6. Jadi kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Jangan ke kelompok lain, diskusikan dengan kelompok kalian sendiri. Paham? Paham ya? Paham ya? Oke, paham berarti. Nanti diskusinya itu tentang kalian menjelaskan apa yang kalian tahu dengan materi-materi tersebut. Nah, kalian kemudian catat materi tersebut di kertas sobekan. Di kertas, nanti disobek ya. Jangan lupa nanti disobek dan dikumpulkan ke depan pastinya. Nanti dikumpulkan ke ibu ya, ke depan, maju ke depan, untuk dikumpulkan. Nah, diskusinya itu tentang apa saja yang kalian ketahui tentang materi tersebut. Habis itu, perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Sampai sini paham? Paham ya? Nanti kalian diskusinya Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan dan menulis diskusi kalian di kertas sobekan tadi. Nah, kertasnya tadi nanti dikasih nama kelompok berapa, terus silakan untuk diskusinya dimulai sekarang. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa nanyakan ke Ibu ya. 10 menit cukup ya waktunya untuk diskusi.
jika kalian nggak rame dan nggak kelugiran ke kelompoknya yang lain. Waktunya kurang 5 menit lagi ya, cepet ya kalau nulis atau diskusinya. Ada yang belum selesai? Sudah ya, sudah, oke. Kan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Silakan perwakilan maju ke depan. Hebat untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Adakah yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Adakah? Ada atau tidak? Tidak ada ya? Saran gitu ke kelompok 1? Tidak ada. Oke, baik. Kelompok 1 tentang GDP. Baik, terima kasih kelompok 1. Oke, boleh dikumpul dong untuk kelompok 1. Yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi benar ya. Jadi GDP adalah, jadi benar ya tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1. GDP adalah semua nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan domestik atau perusahaan asing di suatu negara oleh unit produksi suatu negara dalam waktu 1 tahun. Betul banget yang dijelaskan kelompok 1. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan maju. Untuk saran? Tidak ada ya. Oke. Berarti paham dong yang dijelaskan oleh kelompok 2. Kelompok 2 tentang GNP atau PNB. Ya, betul banget tadi yang dijelaskan. PNB adalah setiap warga negara yang menghasilkan barang dan jasa dalam waktu 1 tahun. Jadi cara menghitung GNP tadi paham? GNP sama dengan GDP minus pendapatan neto terhadap luar negeri. Selanjutnya untuk kelompok 3, silahkan maju perwakilan aja. 3, adakah yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Nggak ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3. Saran gitu untuk kelompok 3? Nggak ada ya? Oke. Beri tepuk tangannya dong untuk kelompok 3. Tadi untuk kelompok 2 juga beri tepuk tangannya. Udah bagus kok. Udah bagus tadi penjelasannya. Nah, ibu luruskan ya. Jadi NNP atau dalam bahasa Indonesianya produk nasional neto adalah GNP dikurangi penyusutan barang modal. Jadi rumusnya nanti NNP sama dengan GNP minus penyusutan barang. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ibu menginjak ke materi selanjutnya? Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang penyusutan barang modal itu apa? Nah, jadi penyusutan barang modal adalah pengisian pendapatan yang akan digunakan untuk pembelian barang modal baru karena barang modal yang lama pada suatu saat tidak dapat berfungsi seperti biasanya lagi. Biasanya pengisian pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan nilai beli barang modal yang akan dipakai. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4, silahkan maju perwakilan untuk kelompok 4. Oke, baik ya. Bagus banget tadi kelompok 4. Beri tepuk tangannya dong. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak ada. Oke. Jadi kelompok 4. Oh, boleh kembali ke tempat duduknya. Kelompok 4. Di kelompok 4 menjelaskan tentang NNI atau dalam bahasa Indonesianya apa tadi? Oke, pendapatan nasional neto ya. Jadi kelompok 4 sudah menjelaskannya ya, pengertiannya. Tadi pengertiannya apa? Masih ingat? Ya udah. Jadi penerimaan 1 tahun atau 1 periode tertentu yang diperoleh oleh setiap masyarakat yang telah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan
dijadikan rumus. Gimana rumusnya? Ada yang tahu? Jadi NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Jangan lupa dicatat, kalau nggak tahu dicatat di buku catatannya. Ya, udah paham? Pertanyaan, pajak tidak langsung itu apa? Oke. Jadi pajak tidak langsung ini yaitu pajak yang dibebankan oleh kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung ini yaitu bea cukai atau bea cukai atau bea masuk, PPN. Kalian ngerti? Itu jika kalian pergi berbelanja ke Indomaret atau ke supermarket, pasti di nota kalian itu ada yang terakhirnya PPN. Nah, itu jadi pajak tersebut termasuk pada pajak tidak langsung. Di terakhirnya biasanya ada PPN berapa gitu. Sampai sini paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan untuk dilanjut ke kelompok selanjutnya. Jadi ya beri tepuk tangan dong untuk kelompok 5. Yang di belakang tadi yang berbincang dengan temannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lain kali jangan berbicara sama temannya ya jika kelompok lain sedang mempresentasikan tadi. Oke. Ditanyakan untuk kelompok 5 atau komentar? Tidak ada. Oke. Berarti paham dong yang dijelaskan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 tadi. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Personal atau PI adalah pendapatan setiap individu yang ikut serta dalam proses produksi dan perekonomian sebagai balas jasa. Nah, rumusnya PI dicatat. Ibu ngulanginya cuma 2 kali saja. Dicatat baik-baik, dengarkan baik-baik. PI rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi kurung tutup transfer payment. Ulangi 1 kali lagi, dengarkan baik-baik. PI sama dengan NNI dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi kurung tutup ditambah transfer payment. Di sini paham? Oke, ada pertanyaan. Transfer payment itu apa? Nah, jadi Ibu sedikit jelaskan ya. Transfer payment adalah pengeluaran pemerintah yang bukan merupakan pengeluaran terhadap pembayaran barang atau jasa pada tahun ini, melainkan diambil dari segala pendapatan nasional tahun lalu. Nah, contohnya itu transfer payment di sini bantuan pemerintah atau biasanya yang ada di desa-desa itu pasti ada dana dari bantuan pemerintah kan. Nah, itu juga bisa disebut dengan transfer payment. Atau bisa juga contohnya tunjangan pensiunan atau beasiswa dari pemerintah. Nah, itu juga disebut dengan transfer payment. Oke, sampai sini paham? Terakhir, kelompok selanjutnya, kelompok terakhir 6. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 6? Ya ada. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk kelompok 6. Jangan lupa untuk mengumpulkan kertasnya. Tadi udah diberi nama semua ya kertasnya, nama anggota sama nama kelompok. Sudah, oke. Jadi tadi kelompok 6. Silakan duduk untuk kelompok 6. Jadi tadi kelompok 6 menjelaskan tentang disposable income atau sering disebut juga pendapatan bebas. Tadi yang dipaparkan oleh kelompok 6 benar ya.
Jadi, pendapatan bebas adalah seseorang yang mendapatkan pendapatan yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Jadi, DI ini dirumuskan DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang bertanya, pajak langsung itu apa? Pajak langsung itu pajak yang biasanya ditanggung langsung oleh kita sendiri, melekat pada pribadi si wajib pajak. Jadi contohnya itu apa? Jadi jika kalian punya rumah, pasti itu ada pajaknya ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak tersebut itu termasuk pajak langsung. Nah, dibebankan oleh kita karena kita punya rumah dan punya lahan. Nah, itu dibebankan kepada kita. Kayak seperti itu. Sampai sini paham? Paham? Dari penjelasan kelompok 1 sampai kelompok 6 tadi paham? Paham. Oke. Ibu akan memberikan memberikan lembar kelas ini buat evaluasi kalian. Tadi kalau dari penjelasan ibu sama penjelasan teman-teman kalian itu paham apa enggak? Dikerjakan masing-masing, jangan contekan. Kelompok 1 patokannya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, tolong kelompok 3 memberikan ke kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup ya? Cukup dong. Cukup apa enggak? Cukup ya? Soalnya mudah kok tadi kalau kalian mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian atau penjelasan dari ibu, pasti kalian paham. Pasti bisa untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Kurang 1 menit. Ada yang sudah selesai? Kalau udah selesai boleh kok dikumpul. Oke, sudah 5 menit. Sudah dikumpulkan semua. Sudah baik. Ibu apresiasi ya untuk kalian semua yang tadi udah maju perwakilan, maju ke depan, berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok kalian masing-masing. Beri tepuk tangan. Tadi presentasinya sudah bagus, jadi didiskusikan sudah bagus. Jadi ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Angkat tangannya, nggak apa-apa untuk menyimpulkan. Berdiri aja di tempatnya, nggak apa-apa. Ya, benar. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, pendapatan nasional adalah, tadi pengertian pendapatan nasional adalah pendapatan yang menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Nah, pengertian pendapatan nasional sendiri dibagi menjadi 3, ada metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Manfaat pendapatan nasional yaitu ada 4, yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, benar banget. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian negara, untuk membandingkan perekonomian negara dari periode 1 ke periode yang lainnya. Kemudian untuk membandingkan perekonomian negara dari satu negara ke negara lainnya dan antar daerah. Yang keempat, untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Dan macam-macam pendapatan nasional ada 6, PDP, yang kedua DNP, yang ketiga NNP, ada NNP, yang keempat ada NNI, yang kelima ada PI, dan yang terakhir ada disposable income. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, untuk minggu selanjutnya kalian jangan lupa untuk belajarnya. Malam harinya untuk
buka buku, baca-baca sedikit gitu gak apa-apa. Jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya tentang metode perhitungan pendapatan nasional dan faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Kalian baca-baca sedikit, belajar baca-baca 30 menit, 1 jam, atau 15 menit. Gak apa-apa kok. Belajar itu gak kenal waktu ya sama tempat. Jadi kalian dimana saja itu bisa belajar. Pasti kalian punya cita-cita kan. Nah, untuk mencapai cita-cita kalian itu pastinya harus belajar ya, yang pasti. Jadi untuk menggapai cita-cita kalian itu harus belajar. Jadi kalian kan masih muda, jangan takut untuk gagal dalam mencoba sesuatu. Jadi kalian harus berani untuk mencobanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Cukup. Apakah gue mau nanya nih, apakah pembelajaran hari ini itu membosankan? Atau apa pertemuan selanjutnya mau ganti pembelajaran yang modelnya kayak gimana? Punya game atau apa? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri ya. Cukup sekian pembelajaran dari kalian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap belajar dan belajar materi selanjutnya ya untuk pertemuan minggu selanjutnya.